Kalau kolesterolnya tinggi, biasanya asam uratnya ngikut tinggi. Kalau sudah asam urat dan kolesterol tinggi, maka tensinya ikut tinggi. Setelah tensinya ikut tinggi, tahu-tahu jadi stroke. Nah, kalau sudah terlanjur seperti itu, bagaimana cara mengobatinya? Yang pertama, kita harus banyak minum air putih. Kalau sudah tahu kena kolesterol, minum air putihnya betul-betul minimal 1,5 liter. Sampai kencing kita betul-betul berwarna bening, bukan berwarna kuning, bukan berwarna coklat. Kalau jenengan waktu pipis itu sudah warnanya kayak teh, itu betul-betul kondisi parah. Itu pasti kalau pipis sudah panas. Kalau sudah pipis sudah panas, itu sudah tanda kutip besok kalau kerja bawa air, kemana-mana sangu air, tidak apa-apa. Kayak anak TK lagi tidak apa-apa, sangu air. Kadang-kadang kenapa? Bukan karena mahalnya air, malesnya beli air. Iya toh, kadang-kadang kan seperti itu kan. Mending kok gitu, kadang-kadang di rumah aja mau minum aja kadang-kadang malas kok. Jadi lebih baik airnya dibawa kemana-mana biar ingat. Jadi kalau bisa berapa banyak satu botol yang isi 1,5 liter, ketika minum bawa itu kemana-mana langsung diminum terus. Satu hari minimal harus habis 1 botol. Terus yang kedua, jalan satu-satunya untuk membersihkan lemak di dalam peredaran darah, kita harus makan makanan-makanan yang mengandung lemak pengurai. Lemak pengurai itu ada di mana? Lemak pengurai yang pertama, bagi kolesterol, usahakan makan buah yang mengandung lemak. Contohnya apokat. Jadi Bapak Ibu yang penderita kolesterol, usahakan 1 minggu bisa makan apokat minimal 1 kali. Syukur-syukur bisa 2 kali. Itu untuk membakar. Jadi lemak yang baik itu untuk melawan lemak yang tidak baik. Kemudian yang kedua, harus dibuka salurannya. Membuka salurannya itu dengan cara apa? Paling gampang ada 2. Kenapa sih saya sarankan 2? Kalau bahan dari luar negeri banyak sekali, tapi 2 tanaman yang saya pakai andalan itu seledri dan kacang panjang. Itu sudah luar biasa. Saya kasih kesaksian Bapak Ibu. Teman saya gagal ginjal, sudah setiap minggu dia sudah cuci darah sudah 2 kali. Kemudian dia betul-betul taat. Jadi dia betul-betul taat melakukan semuanya. Terus saya resume, saya kasih petunjuk untuk dia pakai 1 hari 1 ikat seledri diminum 1 hari. 1 hari. Jadi dalam waktu 6 bulan dia sudah lepas dari cuci darah. Sama makan sukun. Itu sepele. Mungkin Bapak Ibu sudah sering kali dengar ini. Cuma 1 kadang-kadang tidak taatnya itu loh. Ketika jenengan taat, saya yakin pasti berhasil. Dan harusnya ketika jenengan mengikuti apa yang saya ajarkan di radio, semuanya sudah pinter semua. Jadi minta maaf, jangan jadi dukun tapi jangan jadi dukun, jadilah manusia sehat. Jadi kan semua resep kan ada di sana. Itu tadi. Jadi seledri dan kacang panjang. Apa cirinya? Seledri itu bentuknya pipa, kacang panjang itu bentuknya otot. Jadi kacang panjang itu adalah nutrisinya otot, seledri itu untuk membuka saluran di pembuluh darah. Itu caranya kalau kita menganalisa satu bahan. Ngerti nggih? Seledri kan kayak pipa toh? Itu memperlancar peredaran darah. Jadi jenengan kalau punya bahan macam-macam silakan berkreasi, tidak apa-apa. Oh ini bentuknya kayak otak, oh ini bentuknya kayak hati, oh ini bentuknya kayak pankreas atau kayak empedu, kayak lambung. Silakan boleh berkreasi. Itu caranya seperti itu. Nah, tinggal sekarang nutrisinya untuk otot. Otot itu neuro, saraf itu otot itu digerakkan oleh saraf. Saraf itu neuro ya, neuro ada makanannya sendiri. Apakah makanan saraf? Makanan saraf itu adalah vitamin B1, B6, dan B12. Itu adalah makanan saraf. Makanan saraf yang paling bagus ada di mana? Makanan saraf itu kalau kita beli vitamin B1, B6, B12 itu mahal. Tetapi kalau kita mau murah itu ada di dalam bekatul. Kenapa saya sarankan mesti pakai bekatul, mesti pakai tajin? Karena apa? Disitulah makanan saraf kita. Jadi kalau saraf kita digelontor, dibersihkan, tapi dia tidak ada makanannya, lama untuk koneknya, lama untuk pemulihannya. Nah itu caranya. Jadi sudah jelas kira-kira? Sangat jelas.